Selamat datang kembali di pelajaran bahasa Inggris dengan Miss Kiki ya. Miss harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat di dalam belajar meskipun kita berada di rumah saja. Okay, so today we are going to learn our new topic. Jadi hari ini kita akan belajar topik kita yang baru. We are going to learn about agreement and then we are going to learn about disagreement. What is agreement? Agreement dalam bahasa Indonesia artinya persetujuan. Ya, kita setuju tentang sesuatu. And then disagreement. Disagreement itu adalah kita tidak setuju. Kita menyatakan ketidaksetujuan kita. So let's find out more through this. So here is our topic today, expressions of agreement and also disagreement. To express agreement, we can say, jadi untuk mengungkapkan persetujuan bisa kita katakan seperti ini. You are right. Kamu benar. I completely agree. Saya sepenuhnya setuju. No doubt about it. Tidak diragukan lagi ya. You are absolutely right. Kamu sangat betul sekali. That is exactly what I think. Itulah yang saya pikirkan. I couldn't agree more. Saya nggak bisa lebih setuju lagi nih. That's a good idea. Itu adalah ide yang bagus. We share the same thought. Pikiran kita sama nih. Nah, meskipun dalam bahasa Inggris ungkapannya banyak ya dan kurang lebih berbeda-beda ya, tapi dalam bahasa Indonesia kita simpulkan to express agreement itu sama semua ya, artinya saya setuju dengan idemu, saya setuju dengan opinimu atau pendapatmu. Okay? Next, to express disagreement we can say, nah sekarang kita menuju ke tidak setuju ya. Ungkapannya, I don't think so. Saya pikir tidak demikian. I'm sorry, but I have to disagree. Maaf ya, tapi saya tidak setuju. I couldn't agree less. Ini sama ya, tidak setuju juga. I totally disagree. Saya sangat tidak setuju. I'm not sure that I agree with you. Saya nggak yakin kalau saya setuju denganmu. I'm afraid I don't agree with you. Saya khawatir saya nggak setuju denganmu. If that's the case, we have different opinion then. Kalau itu kasusnya, kalau itu masalahnya, kita punya opini atau pendapat yang berbeda. Opinion artinya pendapat ya. Nah, di sini semuanya ungkapan dalam bahasa Inggrisnya boleh berbeda-beda. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, disagreement itu langsung saja kita bilang saya tidak setuju. Oke? Ini semua mengungkapkan ketidaksetujuan kita akan ide seseorang atau opini ataupun pendapat dari seseorang. Now we go to example of expressing agreement in a dialogue. Okay, this is a conversation between Jane and Anne. Hi Anne, I want to talk to you for a moment. Hi Jane, what's going on? Tomorrow is my sister's birthday and I want to buy her a new pair of shoes as a gift. What do you think? Well, it is a good idea. Really? Yes, I completely agree about it. Jadi di sini si Anne ini mengatakan bahwasanya dia menyetujui. Apakah yang disetujui oleh Anne di sini? Nah, Anne ini setuju dengan ide bahwa Jane akan memberikan sepasang sepatu yang baru sebagai hadiah untuk ulang tahun saudara perempuannya di sini ya. Makanya di sini Anne bilang, well, it is a good idea. Oke, jadi Anne itu setuju dengan ide si Jane. Oke, lalu Jane tanya kembali, benarkah? Baru sebagai konfirmasi Anne mengatakan, yes, I completely agree about it. Sebagai konfirmasi Anne mengatakan, ya, saya sepenuhnya setuju kok. Well, it is a good idea. Yes, I completely agree about it. Inilah expression yang digunakan untuk menunjukkan agreement. So we go to another example of expressing disagreement in a dialogue. Kalau tadi agreement, sekarang disagreement ya. This is a conversation between Jane and then Kim. It is lunch time now. I'm going to order my lunch from Top Restaurant. Do you want me to order it for you too? No, Jane. I think the food in Top Restaurant isn't delicious and the price is rather expensive. Well, I have to disagree with you. I think it's delicious. I know it's expensive, but worth the taste. We have different tastes then. I think the food in
Celero restaurant is much better. I'm going to order my lunch there. Okay, team, let's enjoy our own lunch then. Alright, Jane. So here, Jane disagree with what Tim talking about. Jane di sini tidak setuju dengan apa yang Tim katakan. Apa yang dikatakan Tim? Tim berkata, saya pikir makanan di restoran top itu nggak enak dan harganya ternyata cukup mahal, rather expensive ya, cukup mahal. Lalu di sini Jane bilang, well, I have to disagree with you. Ya, di sini Jane mengatakan dia nggak setuju ya, karena menurutnya itu malah enak makanannya, meski dia tahu itu mahal. Oke, di sini yang mengungkapkan disagreement adalah Jane. Disagreement di sini ya. So after this, we are going to watch two videos. The first one is expressing agreement, and then the second one is expressing disagreement. I hope that through this video you can understand more about how to express agreement and also disagreement. 1, go! 1, 2, 3. Hi, Leah. What are you doing? This will keep us healthy. I agree with you. 14, Let's join me every day. 9, Okay. 7, 8. What are you watching today? I am watching the box song. Have you watched it? Yes, I have, but I don't really like it. I think the animation are so gloomy. I disagree with you. I think the movie is unique and the story is good. Is we are going to practice. Ini contoh soalnya ya. Choose the correct answer. Kalau misalnya ada pertanyaan A, B, C, D seperti ini, Kim berkata, what do you think if we study together? And kira-kira ini isiannya dia setuju atau enggak ya? Kemudian N lanjutannya adalah let's take our books and go to the library then. Nah, kalau dari sambungannya di sini berarti kurang lebih N menyetujui ya. Kalau jawabannya A, I can't think so. Oh, kayaknya nggak cocok ya. B, good idea. Oke, berarti kita sudah dapat jawabannya di sini ya. Good idea dibilang N. Di sini baru good idea. Let's take our books and go to the library then. Next, number 2, Jane and John. I think that the article in the newspaper is fake. I don't think so. From this dialogue, we can conclude that John expresses. Jane berkata, saya pikir artikel di koran ini palsu atau hoax ya, kalau bahasa sekarang ya. Lalu John berkata, I don't think so. Dari dialog ini, kita bisa menyimpulkan bahwa John mengekspresikan atau mengungkapkan apa? A, agreement, persetujuan. Apakah John setuju dengan Jane? Kalau misalnya dia menggunakan I don't think so, berarti bukan ya. B, intention. Oke, juga bukan. Nah, ini sudah muncul ya. Jawabannya adalah disagreement, karena dia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap apa yang dikatakan oleh Jane. Next, we go to number 3. Fill in the blanks with the correct expressions of agreement or disagreement. Kalau yang ini langsung kita fill in the blanks ya. We go to Jane and Anne's conversation here. I think we will have our exam soon. Jane bilang, saya pikir kita akan segera ujian. Lalu Anne bilang, blank blank blank. We have just started our lessons for 2 weeks. Di sini Anne kira-kira mengungkapkan persetujuan atau ketidaksetujuannya. Kalau dia bilang, we have just started our lessons for 2 weeks. Kita baru saja memulai pelajaran kita selama 2 minggu loh. Nah, lebih cocok di sini kalau misalnya kita bilang, I totally disagree. Atau kalian boleh pakai ungkapan yang lain. I don't think so, boleh. Atau I absolutely don't agree with that. Oke, terserah kalian mau pakai ungkapan yang mana. Yang penting di sini harus kita nyatakan ketidaksetujuan. Dilihat dari kalimat yang akan dikatakan N selanjutnya di sini ya. We go to number 4 now. Mom and Dad are talking together. Mom says,
Playing games on the mobile phone for too long isn't good for children. Okay? Ibu berkata bermain game di HP untuk waktu yang lama tidak bagus untuk anak-anak. Lalu Bapak berkata apa ya? Kalau pada akhirnya Bapak bilang, it has bad influence for them, make them lack of concentration. We should limit their time for playing games. Okay? Itu mempunyai pengaruh yang buruk untuk mereka, membuat mereka kurang konsentrasi. Lalu sambungannya, kita harus membatasi waktu mereka bermain games. Lalu ibu berkata, oke. Jadi sebenarnya di sini Bapak ini setuju nggak dengan yang dikatakan ibu? Kalau dia bilang, we should limit their time for playing games. Oke, jadi itulah di sini jawabannya harus agreement ya. That is exactly what I think. Artinya di sini Bapak menyatakan bahwasanya dia juga setuju bahwa apa? Bahwa bermain games di handphone untuk waktu yang lama itu nggak bagus untuk anak-anak. Makanya Bapak minta kita harus membatasi waktu mereka bermain games ya. Jadi cara mudah untuk mengisi ini adalah kita harus mengetahui arti kata. Oke, kalau kamu sudah mengerti artinya kalimat setelahnya, tentu kamu tahu ini harus diisi dengan agreement ataupun disagreement. Oke, so I encourage you to be diligent in looking up for your dictionaries or Google Translate maybe ya. Jadi Miss selalu dorong kalian ya untuk rajinlah kita membuka kamus ataupun Google Translate ya, silahkan. Kalau ada kata yang nggak tahu, langsung kita cari biar kita lebih mengerti ya. We go to number 5. This will be the last for our practice today. Nah, di sini sama ya, fill in the blanks with correct expression of agreement or disagreement. Tapi di sini diminta kamu sendiri yang menentukan. Oke, your own reason di sini. Tulislah alasannya kenapa kamu setuju, kenapa kamu tidak setuju. Contohnya number 5, Tim bilang, I think smoking should not be permitted in public places. Saya pikir merokok itu harusnya tidak diperbolehkan di tempat umum. Nah, menurut kamu setuju nggak dengan ide atau pendapat yang disampaikan oleh Tim? Kalau kamu jawabnya misalnya di sini sudah Miss buat ya, I completely agree. Berarti ini kita menyatakan setuju ya. Saya setuju loh Tim dengan pendapatmu. Nah, kalau kamu setuju, kamu harus ungkapkan alasannya kenapa. Oke, lalu kita sambung. Misalnya di sini sudah Miss buat juga ya. We have to prevent the unhealthy smoke spreads in public places. Ya, kamu setuju. Kamu setujunya karena apa? Karena kamu bilang di sini kita harus mencegah itu asap yang tidak sehat itu menyebar di tempat-tempat umum. Karena kenapa ya? Namanya juga asap dari rokok itu bisa mengakibatkan perokok aktif maupun perokok pasif merasakan akibatnya. Oke. Lalu kalau misalnya Miss, saya nggak mau jawab I completely agree. Saya mau jawabnya I disagree. Oke, kalau kamu mau jawab saya tidak setuju, berarti kamu pakailah ungkapan yang tadi ya, expressing disagreement. Contohnya I totally disagree. Oke, you can say I don't think so. I couldn't agree less misalnya. Oke, tapi reasonnya harus yang mendukung bahwasanya kamu tidak setuju. Oke, I hope that you understand from our practice today. Now we go to English proverb. Today's English proverb is every cloud has a silver lining. What is the meaning? Every bad or negative situation can result in some benefits to you. Setiap situasi yang buruk ataupun negatif bisa menghasilkan suatu keuntungan bagimu. Nah, the presence of silver lining means that the sun is behind the cloud and will eventually emerge. Nah, ini kan every cloud has a silver lining. Ini katanya kehadiran lapisan perak berarti bahwa matahari itu berada di balik awan dan pada akhirnya dia akan segera muncul. Oke. Contohnya ya, I know your business has suffered few setbacks because of this COVID-19 pandemic. But remember, every cloud has a silver lining. Contoh kalimatnya, penggunaannya ya. Saya tahu bisnismu telah mengalami penurunan ya karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi ingatlah, di setiap situasi yang sulit ataupun negatif, semuanya akan mendatangkan keuntungan atau kebaikan padamu pada akhirnya ya. So,
That is all our lessons for today. I hope that you understand how to use expression of agreement and expression of disagreement. Goodbye, good students. See you. God bless you all.